Siap. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Thank you udah hadir, udah join dengan kami Yayasan Kanker Anak Indonesia. Pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, khususnya buat orang tua dan anak-anak. Tapi basically buat semua orang sih. Kita hari ini temanya adalah bagaimana menolong anak mengelola kemarahan. Nah, nggak boleh sering marah-marah nih kita. Kita harus bisa kelola emosi kita. Walaupun susah tapi ternyata ada teknik-tekniknya ya, ada strategi-strateginya gitu. Dan hari ini kita akan bergabung, halo semuanya, akan bergabung bersama kita narasumber. Beliau adalah seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Gerna Situmeang MA, Counseling ACC. Beliau adalah seorang professional counselor dan coach yang tersertifikasi dengan International Coach Federation USA. Wow, kita hari ini benar-benar terberkati ya dengan kehadiran Ibu Gerna yang akan memberikan pengetahuan dan sharing kepada kita bagaimana kita dapat menolong anak-anak kita untuk mengelola emosi yang cenderung mengarah ke arah yang negatif, yaitu kemarahan. Tapi sebenarnya marah itu sih boleh ya, sangat boleh. Cuman jangan sampai kemarahan itu menjadi sesuatu dampak yang negatif untuk kita dan untuk yang ada di sekeliling kita, terutama orang-orang yang kita sayang gitu ya. Nah, gimana kita nanti akan juga boleh nanti akan ada tanya jawab. Jadi ini oh ya, Ibu Gerna sudah send request. Halo, selamat sore Ibu Gerna. Sudah masuk belum ya? Sore Ibu. Sore Bu Hana. Iya, selamat sore. Terdengar dengan baik ya? Ya. Iya. Terdengar dengan baik. Apa kabarnya Bu Gerna? Sehat. Bu Hana apa kabar? Sehat. Iya, sekarang kita di masa sekarang ini kayaknya sehat nomor 1 ya Bu Gerna ya? Ya, betul Bu Hana. Sehat fisik dan mental juga ya. Iya, benar. Nomor 1 ya. Sehat ya. Itu kan terlihat oleh mata ya. Jadi kalau misalkan kayak kita hal kecil kepentok gitu, tiba-tiba ininya biru, cepet pasti nyari obat Thrombobop atau apa gitu ya yang buat menghilangkan. Tapi kalau di dalam mentally itu kita agak susah ya merabanya ya, apakah sedang sakit atau sakitnya sudah parah atau belum, kita nggak bisa nggak ada barometernya gitu ya Bu ya. Iya betul. Iya, memang dengan kita bisa mengelola kemarahan ini, kami dari Kanker Anak Indonesia sungguh berterima kasih sekali dengan Ibu Gerna yang mau menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan. Jadi buat yang join dengan kita di sini hari ini, kita mau berbagi bukan hanya sekedar berbagi secara pengetahuan, tapi kita juga mau kasih untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan sakit kanker. Mereka ini pejuang-pejuang cilik ya, dan mereka ini memang sangat perlu sekali uluran tangan kita, dan memang kita sepertinya harus bersama-sama bergandengan tangan ya semuanya untuk kita mensupport anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker ini. Jadi ayo sahabat-sahabat, support anak-anak yang bisa kita lakukan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia ini. Kita bisa berbagi dengan donasi, memberikan donasi kepada anak-anak melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, dengan melalui Bank BCA, juga Bank BRI yang ada tercatat nanti di Instagram, di setiap media sosial dari Yayasan Kanker Indonesia. Follow kita, dan donasi ini bukan hanya dalam bentuk
tunai aja ya Bu ya, kita bisa juga banyak sekali. Seperti kalau zaman sekarang mungkin kita masker itu kayaknya udah kayak makan minum ya, sesuatu yang wajib gitu. Dan anak-anak ini kan memang mereka harus ke rumah sakit karena salah satu treatment mereka yang adalah kemo itu kan mengharuskan mereka datang ke public area ya, dan memang mereka juga perlu bantuan berupa masker, kemudian maskernya tapi ya memang masker medis ya Bu ya gitu, terus basah, tisu kering, vitamin, susu, perlengkapan belajar, apa saja yang bisa kita berikan, kita support. Kami Yayasan Kanker Anak Indonesia mengajak semuanya untuk bergandengan tangan dan saling support. Begitu. Jadi YKAI sosial medianya tidak hanya ada di IG tapi juga ada di YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kemudian sekarang kita juga ada TikTok biar kekinian Bu. Wow. Anak-anak sekarang kan semua bertiktok. Jadi di TikTok itu @Yayasan Kanker Anak ini tuh IND, kemudian angka 1. Dan kita juga ada Spotify-nya YKAI Podcast. Jadi lengkap. Jadi semua lengkap ya. Ya lengkap Bu. Semua informasi kita di medsos kita gitu. Jadi memang zaman sekarang itu zaman medsos ya, kita sepertinya pertemuan-pertemuan online ini lebih efektif ya Bu Gerna ya. Iya. Oh iya. Jadi ini kita mau langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gerna ya Bu ya. Kita mengenai tema hari ini, bagaimana sih menolong anak mengelola kemarahan. Aduh itu kayaknya abstrak banget. Marah itu sesuatu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasain. Dan semua pastinya pernah marah ya. Iya. Nggak tua nggak muda. Iya benar Bu. Sebenarnya kita dibilang marah tuh kalau udah seperti apa sih kalau secara kasat mata ya? Ada perubahan dari Ibu? Ya, jadi kalau ini kan mengelola kemarahan untuk anak ya, yang dimana ya tadi orang dewasa juga pernah marah gitu dan bisa marah ya. Tapi kalau anak-anak kita seringkali kan konotasi ya istilahnya marah tuh kan lebih kepada identik ke perilaku agresif ya. Ya misalnya membentak ya, misalnya diminta tidur. Tidak mau gitu ya, mesti lempar bantalnya gitu, diminta belajar lempar alat tulis ya, atau mungkin marah dengan kakak atau adik mendorong gitu ya, atau ada juga kemarahan yang justru tidak bersuara atau tidak ada perilakunya tapi diem aja, itu bisa begitu Bu Hana, jadi dia menekan, jadi bisa ya mendem gitu, dipendam. Memendam. Jadi bisa secara perilaku verbal, non verbal dan juga memendam. Ya, biasanya kan marah itu reaksi emosi ya, emosi yang adalah reaksi seseorang terhadap suatu kejadian yang bisa jadi karena mungkin hilangnya haknya gitu ya, dia merasa haknya, kehilangan hak diri dia atau dia berusaha mempertahankan haknya. Nah, ini reaksinya adalah marah, yang dimana sebenarnya marah itu sesuatu yang wajar. Boleh ya, sesuatu yang wajar. Iya. Dan sebenarnya kan perasaan itu sesuatu hal yang ada maknanya, ada pesan sebenarnya ya. Nah, tapi kita tidak ini ya, kurang terampil lah ya, karena ini sesuatu yang memang perlu dipelajari ya, terutama buat kita orang tua. Saya pun dulu bukan secara alami ya saya bisa mengelola kemarahan saya pun belajar konseling, belajar coaching ya, bagaimana saya mempraktekkan dengan diri saya ya. Saya dulu pemarah Bu Hana ya tapi lebih banyak memendam.
lebih banyak memendam, sehingga ketika ada satu aja pemicu yang kecil itu saya mudah reaktif, meledak-ledak. Jadi ada triggernya, langsung dia keluar gitu. Ya, misalnya kita udah masak, terus anak nggak mau makan, kita langsung marah ya. Ya. Tersinggung. Padahal sebenarnya ya gimana Bu Hana? Ya tersinggung, kita kan ngerasanya udah capek-capek gitu, masak nggak dimakan. Iya begitu. Jadi ya biasanya itu, jadi marah itu ya sebenarnya sesuatu yang wajar dan normal buat kita ya. Iya. Jadi kalau kemarahan itu kan memang sesuatu yang normal ya. Artinya bagian dari kehidupan kita. Kalau kita marah kan kita harus mengungkapkan. Artinya kalau kita nggak suka, bilang nggak suka, atau mungkin ekspresif gitu ya. Dan anak bayi, kayak kita ngomong anak bayi, mereka belum bisa bicara. Kita tahu mereka marah atau apa mungkin dari tangisannya mereka gitu ya. Iya. Biasanya ya Bu ya, yang membuat anak-anak marah itu selain tadi kayak mereka merasa kehilangan haknya gitu ya. Apa mungkin karena mereka misalkan secara perilaku mereka itu memang ada di lingkungan yang mungkin memang yang high temper gitu Bu, yang gampang marah di lingkungannya dia tinggal gitu. Itu mungkin nggak sih Bu membentuk karakter si anak pemarah gitu? Iya, itu mungkin sekali ya Bu Hana ya. Jadi karena ketika kita mau mengajarkan anak mengelola kemarahan, tapi kita juga orang tua tidak bisa menjadi contoh, nah itu bagaimana anak akan kesulitan ya untuk bisa melakukan seperti yang diharapkan oleh orang tua. Karena ini sekali lagi kan sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan ya, pola bisa menjadi pola. Kalau kita tahu kan anak di bawah 3 tahun marah karena memang mereka terbatas secara verbal. Jadi reaksinya kan tantrum, teriak ya. Tapi kalau di atas 3 tahun kan mereka udah mulai bisa secara verbal, mulai bisa memahami kebutuhannya. Jadi tantrum itu semakin menurun di atas usia 3 tahun. Biasanya tantrum itu maksimal 6 tahun ya. Nah, tapi ada juga kan remaja masih tantrum gitu ya. Nah, ya, dan memang kalau kita tidak bisa menyelesaikan di masa anak, maka pola ini akan terus terbawa sampai dewasa. Ya, pola-pola bagaimana cara mengekspresikan sebenarnya ya. Jadi perasaan itu tidak ada yang salah. Marah itu wajar, normal. Tetapi bagaimana mengekspresikan marah yang seringkali kurang tepat, dan itu kita seringkali belajar tanpa disadari dari orang-orang dewasa sekitar kita. Kalau untuk anak-anak ya, yang bisa berpola gitu ya. Misalnya caranya kalau kita marah, kita banting barang, atau kalau saya tuh nadanya tinggi ya, sopran ya. Jadi mungkin anak bisa sopran begitu ya. Jadi memang ini harus dimulai dari orang tua ya. Bagaimana belajar untuk mengelola kemarahan, tetap tenang, tetap asertif, menyampaikan kemarahannya. Itu memang harus diawali dari keluarga atau orang-orang di sekitar anak-anak ya. Oh, kalau boleh tahu, asertif itu apa sih Bu Gerna? Buat kita yang orang ngerti. Ya, asertif itu bagaimana mengekspresikan dengan secara verbal tetap tenang ya. Oh, oke. Marah jadi, tapi tidak marah-marah. Ini sebenarnya saya baru alami beberapa hari yang lalu ya. Jadi anak saya marah, padahal anak saya ini udah usianya udah nggak anak-anak lagi, sebenarnya udah di atas 20 tahun ya. Cuma memang ya ini, saya bersyukur banget kita ada waktu begini nih. Jadi pada saat anak marah tuh kan kita kayak refleks gitu Bu. Mau tapi kita refleks marah.
Jadi si anak marah, saya marah, tapi memang biasanya kan ibu ya gitu. Jadi pada saat marah bentak ya memang mereka langsung, anak saya langsung diam gitu. Tapi sampaikan saya mungkin secara verbal itu ternyata kurang baik ya Bu ya, karena verbal yang sopran tadi tuh Bu. Iya, tapi memang Bu Hana ini masalah perasaan itu untuk kita budaya timur itu bukan sesuatu yang biasa sih Bu Hana. Memang ini kita benar-benar harus belajar ya, effort kita untuk ya terus bertumbuh lah di dalam hal mengekspresikan emosi, karena memang saya sendiri pun dari keluarga asal yang modelnya tidak terbiasa. Jadi ketika saya berkeluarga dan ada anak itu sesuatu yang challenging banget buat saya ya Bu Hana. Jadi seperti tadi Bu Hana ya, kita memang perlu terus belajar ya. Karena ini bukan sesuatu yang biasa ya, kita bisa connect ke perasaan kita bisa berpikir kenapa ya saya berperasaan marah gitu ya. Terus kita bisa mengekspresikan dengan cara yang tadi sehat ya, asertif. Saya marah karena kakak masuk kamar saya ya. Seringkali kan kita yang terjadi kita nggak bisa paham tuh, tau-tau sudah mungkin kita teriak minta kakak atau adik keluar ya karena masuk tanpa izin ya. Dan seringkali kita marah menyalahkan orang lain gitu ya. Karena kamu masuk kamar, saya jadi marah. Nah ini memang bagaimana kita bisa menolong anak-anak untuk mengelola kemarahannya, itu bisa connect dengan perasaan, bisa mengidentifikasi kenapa dia marah, lalu bisa mengekspresikan dengan cara yang sehat. Itu memang sesuatu yang buat kita, ya buat saya sih ya waktu itu ya challenging banget gitu ya, karena saya biasa memendam gitu, dan itu bisa terjadi ya reaktif aja yang keluar gitu ya, tahu-tahu mungkin ya meninggalkan orang yang lagi bicara dengan saya begitu ya, atau bisa menutup telepon ya di awal-awal pernikahan gitu dengan pasangan. Iya. Kita umat manusia itu Bu Gerna. Iya. Misalkan kita udah di momen yang memang anak kita sedang marah gitu ya. Kita tuh sebagai tua, bagaimana kita bisa mengingatkan anak kita untuk supaya mereka jangan overreacted gitu. Maksudnya jangan sampai mereka marahnya terlalu meledak. Itu kitanya sendiri menahan diri ya. Tadi yang kata Bu Gerna. Memang semua dari gitu. Kita memberi soalnya kepada anak-anak. Kalau mama ngomel ya 80% nanti anaknya pasti tukang ngomel gitu kan. Mamanya kalau ngomong nada notnya tinggi ya otomatis anaknya tinggi. Nah pada saat kita hadapi momen seperti itu ya Bu Gerna, itu ada cara-cara yang bisa langsung instan nggak sih gitu Bu, yang mudah untuk kita ingat pada saat nanti kita berhadapan dengan anak yang sedang marah, kita langsung, oh ya waktu itu aku ingat pernah dengar, pernah lihat pas lagi di IG Live YKAI dengan Ibu Gerna, aku harus begini nih. Ada nggak tuh Bu? Iya, saya sih sering memberi ilustrasi ya ketika mengajar tentang kemarahan gitu, baik kepada anak atau kepada orang lain gitu ya. Saya sering memberikan ilustrasi ibarat kita tiup balon ya, bagaimana kemarahan kita tuh akan cepat menggelembung seperti kita meniup balon yang terus menerus, yang kalau kita tidak kontrol ya kita itu bisa jadi bentuk menekan. Misalnya kita tidak ekspresikan, kita tidak keluarkan, yang lama-lama kan kalau kita tiup itu balon bisa pecah ya. Dor gitu ya, itu yang akhirnya bisa menjadi reaktif. Tapi bagaimana kemarahan itu menjadi sesuatu yang bisa lebih sehat ketika kita bisa mengekspresikan ya. Tadi contohnya ketika kita anak marah karena kakak tidak izin masuk kamar dia, kita bisa menyampaikan aja gitu ya. Ketika kita ada perasaan tidak nyaman, kita sampaikan, saya marah karena kakak masuk kamar saya tanpa izin. Ya, jadi sebenarnya sih simple aja begitu ya. Bagaimana kita terkonek dengan perasaan yang tidak nyaman itu, yang terganggu,
merasa kehilangan hak atau mungkin tidak ada batasan ya, batasan yang dilanggar oleh orang lain masuk area kita, atau kita hilang tadi nilai diri kah, rasa aman ya. Nah itu kita bisa mengajarkan anak, kenapa kamu marah gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan orang tua mengidentifikasi emosi anak. Nah, misalnya anak nih udah terbiasa lempar. Nah, kita jangan ikut marah ya. Kamu ngapain lempar-lempar gitu. Nah, itu kan membuat anak makin reaktif ya. Makin lagi tiup balon terus tuh ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua tenang ya. Tenang, artinya juga kita tidak mentolerir cara anak mengekspresikan marah dengan marah-marah atau dengan teriakan atau bantingan barang gitu ya, membanting barang atau menendang adiknya atau kakaknya. Tapi kita tetap tenang, mendekati anak, nanya, melabel emosi, yang mengidentifikasi kamu marah. Kamu marah kenapa gitu. Kita minta anak untuk sejenak berhenti ya. Stop gitu. Kayak kita mobil lagi jalan lampu merah, stop. Ya, kita nih orang tua sebagai polisi priwit gitu ya. Stop dulu ya, dia jeda, tarik nafas, terus kita bicara. Kalau anak bisa tenang, tapi kalau anaknya biasanya kan reaktif terus ya. Ya soalnya begini. Misalnya orang tua sudah tenang. Ya, defense, betul Bu Hana. Ya kita bisa mungkin menolong anak. Kita juga tetap tenang, kita bilang mama akan kembali kalau kamu sudah tenang. Artinya kita bicara kalau kamu sudah tenang. Artinya kita orang tua juga tidak mentolerir cara-cara anak. Jadi kalau misalnya bahaya, bagaimana Bu? Itu tempat yang bahaya ya, kurang aman buat anak ya. Kita bisa eksekusi anak, pindahin ke ruangan yang aman, yang biar dia ya marah-marah aja dulu misalnya begitu. Kalau memang masih terus reaktif tuh, belum bisa untuk mengendalikan kontrol dirinya begitu. Nah, memang sebaiknya untuk mengajarkan mengelola kemarahan ini dilakukan pada saat waktu tenang. Karena kalau pada saat kejadian, anak lebih sedikit mengerti atau lebih banyak defensif, tadi kata Bu Hana begitu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih ada pola-pola saat-saat kita mengamati nih anak kita kapan marah, pada saat diminta tidur, pada saat diminta mandi, pada saat diminta makan, ya misalnya minum obat, atau pada saat sekolah online, ya kita amati. Nah, kita ajak bicara kalau lagi waktu tenang. Tadi mama perhatikan waktu kamu sekolah, ya sepertinya wajah kamu merasa tegang ya atau stres gitu. Apakah kamu marah dengan situasi ya, apa yang membuat kamu marah gitu. Terus ya soalnya kan ada anak yang tipenya nih terstruktur ya, tidak bisa jadwal mendadak gitu. Misalnya harusnya pelajaran apa tapi mungkin gurunya tidak ada, diganti pelajaran apa gitu ya, berubah. Kan ada anak yang langsung reaksi tuh ya. Ini ya. Karena dia gitu. Anak yang moody ya Bu ya. Iya, bisa moody atau biasa memang anak kan tipenya beda-beda kepribadian, ada yang terstruktur, teratur, sedikit sesuatu yang berubah di luar jadwal dia langsung reaksi gitu kan, responnya. Nah, itu kita bisa bantu anak mengenali diri apa sih yang biasa memicu kemarahan anak. Ya itu tadi misalnya perubahan-perubahan yang mendadak. Nah, oh ini ternyata anak saya tuh marah karena ada suatu perubahan. Kita bantu anak mengenali sehingga itu bisa diminimalisir ya berikutnya ya, menghindari atau kita jadi melatih anak untuk bisa mengelola kemarahan itu dimulai dengan kita orang tua menerima, lalu bukan hanya menerima tapi itu tentunya menolong anak mengerti perasaan itu pesannya apa gitu. Pesannya artinya kan, oh saya tidak bisa menerima sesuatu perubahan yang mendadak. Saya merasa tidak aman kalau Nah besoknya itu kan bisa menolong. Jadi dia lebih kenal ya. Jadi dia bisa bicara tuh kepada. Lalu selanjutnya step berikutnya kita latih anak. Ya udah kalau ada perasaan tidak nyaman, kalau memang memungkinkan kamu bicara dengan guru, dengan mama. Nah itu asertif kan. Jadi setidaknya tuh waktu balon ditiup menggelembung, marah kan, kita marah nih menggelembung, terus kita bicara atau kita bisa
ajarkan teknik-teknik yang lain, misalnya meremas, kalau anak masih 3 tahun ke bawah, meremas-remas clay, atau juga menulis, atau menggambar ya, coret-coret ya. Banyak teknik-teknik yang kita bisa ajarkan. Nah itu artinya balon itu, udara yang di balon yang kemarahan anak itu bisa keluar tuh. Sedikit ada ventilasi. Jadi kayak ada ventilasi. Itu juga menjadi salah satu teknik ya, waktu kita pernah ngobrol-ngobrol ya Bu Gerna. Artinya pada saat kan anak-anak udah kelihatan tantrumnya nih, mungkin kita sebagai orang harus nenangin diri kita dulu, jangan panik gitu ya, mungkin ya Bu ya. Iya. Iya. Tarik nafas, hitung 1, 2. Iya. Itu bantu banget sih memang ya. Iya. Oh, apa? Bu Hana. Calm down-nya anak-anak juga ya. Iya. Memang terutama ya kita bicara semua anak-anak itu kan pasti mereka ada yang bisa mengungkapkan, ada yang enggak, sehingga terpicu kemarahan. Dan kemarahan itu ada yang ada juga yang mereka mendem. Nah, yang mendem ini mungkin nggak meledak-meledak secara waktu yang nggak ketebak tadi, tapi justru kan lebih serem sedikit ya, karena kita nggak tahu isi hatinya. Suatu saat tiba-tiba mereka pelampiasan gitu ya. Nah, tujuannya orang tua ini aktif, artinya kalau yang saya tangkap tadi, karena artinya kita sebagai orang tua juga harus introspeksi diri ya Bu. Pada saat anak kita marah, kita jangan kayak menghakimi mereka bahwa nggak boleh marah begini gitu. Kita harus refleks dulu ya ke diri kita. Iya. Mungkin pada saat kita lagi marah, kita harus, wah gue jangan marah-marah deh, saya jangan marah-marah deh, nanti anak jadi nyontoh gitu ya. Karena pada saat anak-anak yang sehat itu bisa merasakan kemarahan ya, itu berarti anak yang sakit gitu ya Bu. Mereka yang sedang menjalani pengobatan, perawatan itu kan mereka pasti secara mereka tuh udah sakit ya Bu, dan obat yang mereka konsum itu kan pasti kurang mempengaruhi nerve mereka, hormon mereka gitu ya. Iya. Sangat penting ya Bu, supaya nih orang tua bukan anak-anaknya sehat, anak-anaknya juga sedang berjuang untuk orang dapat mengelola gitu kemarahan orang tua sendiri dan si anak itu juga. Karena supaya apa ya Bu, kenapa ya orang tua tuh harus penting banget orang tua tuh bisa menolong anak mengelola emosinya mereka. Tujuannya apa ya? Ya, tujuannya tuh kalau saya analogikan ya dengan batu gitu ya. Misalnya ada kemarahan yang tidak bisa diekspresikan, ditekan, itu seperti batu kita masukin ke misalnya kita ini di sekolah lah sering terjadi dibully gitu ya. Kita nggak bisa marah, kita takut marah anak kita. Nah itu satu batu masuk ke ember ya. Lalu misalnya anak tidak bisa mengerjakan tugas ya, dibully lagi dengan guru, misalnya masuk lagi ke ember karena dia tidak ekspresikan, ditekan, dan begitu seterusnya ya. Nah ketika tadi ada sesuatu kecil yang memicu, atau ketika anak dewasa ya, anak misalnya menikah dan punya anak ya, itu bisa berulang. Itu batu-batu yang udah tumpukan dari masa lalu itu bisa kebuang, yang tadinya mungkin kita dapatnya sedikit-sedikit tuh batu ya, nggak begitu sakit kan karena 1, 2 gitu ya. Tapi waktu kita ada sesuatu yang memicu sedikit, itu batu udah mau keluar, ada sesuatu yang celah buat dia keluar. Nah itu batu gimana langsung bisa gimana ya, dilempar gitu ya ke orang lain, mungkin misalnya anak kita atau keluarga kita, itu kan sakit banget ya, bisa menyakiti orang lain. Nah seperti begitulah kalau analogi, kalau kita tidak bisa bantu anak atau diri kita tidak bisa mengelola kemarahan, maka perasaan itu yang negatif akan terus numpuk-numpuk di dalam diri kita, sehingga perasaan positif juga tidak akan muncul, dan akan menyebabkan masalah-masalah yang berbasis emosi, yang akhirnya itu menyebabkan bisa gangguan emosi ya. Nah
ini karena mungkin peristiwanya sudah berlangsung lama dan terus menerus. Tapi kalau misalnya dikarenakan sakit ya, atau dikarenakan hubungan dengan orang tua karena masalah komunikasi atau gaya pendidikan orang tua, mungkin yang tidak berlangsung lama atau sesekali terus bisa diselesaikan, yaitu tidak sampai kepada gangguan emosi sih, kalau memang kita bisa lebih cepat untuk mengantisipasi ya itu. Jadi memang mengelola iya Bu Hana. Jadi memang mengelola kemarahan ini sih lebih dini ya, bisa diajarkan kepada anak-anak ya, supaya tidak terjadi tumpukan-tumpukan batu tadi itu, yang kalau misalnya tinggal tunggu waktunya aja ya, seperti halnya kita meniup balon, terus tiup, kita tutup ya, terus meletus deh tuh begitu. Atau kita buka ya, balon yang ada isi angin, kita buka, anginnya misalnya gas, itu kan larinya kemana-mana tuh ke seluruh ruangan kan, tanpa terkontrol. Nah begitulah kemarahan ya, kalau kita tidak bantu anak mengelola kemarahan dengan cara sehat ya. Berarti memang sangat penting orang tua untuk bisa jalin komunikasi yang baik sama anaknya. Jadi iya Bu Hana. Iya. Hari-hari kali orang tua ya, terutama buat mama-mama ya, buat ibu-ibu gitu, karena kan biasanya ibu-ibu yang banyak keseharian bersama anak-anak ya, nemenin anak bikin PR, nemenin anak makan ya kan, jemput anak. Minimal mungkin orang tua tuh bisa bagaimana hari ini, ada yang bikin kesal kamu apa yang bikin senang. Ya bisa komunikasi kecil supaya saat nanti terjadi situasi yang marah gitu, yang tegang, yang tense, orang tua itu lebih santai gitu ya ngobrol sama anak. Betul. Iya. Ya. Nah, itu yang saya juga tidak mengalami waktu kecil tuh ya Bu Hana ya. Percakapan terkait perasaan ya, itu memang perlu dibiasakan ya sejak kecil untuk kita bisa explore anak-anak, explore perasaannya. Kita bisa, kalau anak-anak masih kecil itu kan dengan gambar ya, memperkenalkan beberapa bentuk emosi ya, dan it's okay kalau kamu marah, nggak apa-apa kalau kamu takut ya. Jadi anak terbiasa ya untuk bisa terhubung dengan perasaannya dan bisa mengekspresikan dengan cara sehat ya. Benar, iya. Kalau misalkan anak-anak itu mereka kan macam-macam ya Bu Gerna ya, dalam mengekspresi kemarahan mereka, yang kayak tadi Bu Gerna bilang, ada yang mendem, ada yang secara verbal cepet banget, atau suara sopran tinggi gitu ya. Tanda-tanda anak yang mempunyai masalah dalam mengelola emosi mereka tuh biasanya kelihatan di apa ya? Apa kelihatan di perilaku kesehariannya? Mungkin apa mereka, misalkan anak-anak yang saya pernah ketemu gitu dengan anak-anak yang kita udah ngomong halo apa kabar, gitu. Mereka ya cuek aja gitu, kayak gitu. Nah, apa itu mengindikasi juga mereka punya masalah dalam mengelola marah, atau seperti apa sih Bu? Mengidentifikasi? Iya, itu tadi, perasaan itu tidak salah, perasaan itu sesuatu yang netral dan wajar. Tetapi kalau ditekan, ya perasaan negatif ditekan itu pasti akan muncul ke perilaku. Kelihatan di perilaku, entah itu secara verbal, non-verbal, atau sikap tadi ya, dingin juga ya, dingin. Buang muka kah, begitu, atau menghindar ya, atau dari ekspresi dia berdiri, atau ya itu tadi ya, banyak itu pasti terlihat di perilaku, karena memang perasaan itu nggak akan pernah hilang, perasaan negatif itu nggak pernah hilang. Jadi kita bisa menganalogikan kepada anak-anak bahwa perasaan itu seperti dua bola ya. Satu bola aja kalau kita tekan di kolam ya, di kolam itu kan dia pasti ingin muncul ya. Apalagi dua. Kebayang nggak kalau kemarahan-kemarahan ditumpuk itu kita tekan. Nah, itu ya munculnya dalam ekspresi-ekspresi perilaku kita ya, entah kita menjadi seorang yang menarik diri, dari antisosial misalnya, atau tidak mau bicara, ya
berbagai perilaku lah, itu bisa kelihatan, terutama kalau ibu itu kan akan lihat perubahan pada anaknya. Hanya kita lihat sekali lagi mana yang memang ini mengarah ke gangguan emosi yang memang membutuhkan profesional, tapi yang memang mungkin hanya sesekali, Bu Hana. Misalnya, apakah anak itu marah hanya dengan kita orang tua? Ya, yang dikarenakan mungkin tadi pola komunikasi kita, misalnya ketika kita memberitahu anak atau memberitahu anak untuk misalnya menaruh pakaian kotor di tempatnya, ya, atau minum obatnya. Nah, ya anak remaja dia selalu lupa. Kita pakai kata bahasa nih salah dengan menggunakan kamu selalu ya. Kamu harusnya udah ingat. Nah, itu kan pembahasan yang bisa memicu ya kekesalan anak. Iya, hal-hal kecil begitu kan pola komunikasi yang kita juga bisa bertumbuh di dalam itu ya, dalam komunikasi dengan anak, bagaimana menyampaikan anak menjadi tidak reaktif, tapi justru menjadi bagaimana melihat itu sesuatu yang baik lah ya, sesuatu yang diminta oleh orang tua. Tapi sekali lagi ya, tidak ada sekolah orang tua, dan kita pun mungkin ya berpola dari keluarga asal gitu ya. Ya, kita semua bertumbuh dan kita berproses ya Bu Hana. Nah, tapi kalau misalnya bukan karena hubungan dengan kita aja, tapi dengan semua orang, anak kita cepat hipersensitif ya, atau seringkali murung, diam ya, terus kesulitan dalam menenangkan diri, kesel gitu ya. Nah, itu bukan hanya kita aja, dan terus menerus dan sudah jangka waktu lama. Nah, itu kita perlu mencari bantuan profesional ya. Kita perlu mungkin dengan kita sendiri juga kita kurang efektif ya. Kita bisa cari bantuan profesional. Artinya kan memang perlu dibantu ya. Ya. Perlu dibantu untuk anak mengenali dirinya lebih baik lagi. Apa sih sebenarnya yang membuat dia marah, dan kenapa itu udah sampai bertumpuk-tumpuk tuh kemarahan ya. Karena kan kemarahan ini, kenapa sekali lagi kita perlu ajarkan, itu bisa kekerasan ya, menuju kepada kekerasan yang akhirnya bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain, dan bisa mengarah ke gangguan mental. Karena ketika marah yang ditekan itu menyebabkan stres, dan stres itu akan mengganggu keseimbangan cairan otak, yang tanpa kita bisa sadari itu bisa terjadi depresi ya. Jadi memang marah ini sesuatu memang yang emosi yang sulit ya buat kita semua sebenarnya gitu ya. Tapi benar kan tadi, semua ini kita berproses ya, dan memang kita kerjasama dari setiap orang tua, terutama ibu. Di sini saya selalu menekan karena ibu itu seperti tiang keluarga ya, Bu Gerna ya. Dia tiang kekuatan gitu. Karena pada saat anak sudah memberi sign sebenarnya, kita biasanya orang ibu kan kita punya benang merah ya Bu Gerna ya, yang ini anak kita kayaknya lagi ada something wrong nih with my child gitu ya. Dan itu perlu dari orang tua, keterbukaan secara pikiran juga ya, untuk anak gue salah. Karena kan banyak juga ya Bu, orang tua tuh yang nggak apa-apa kok, anak gue nggak apa-apa. Jadi dia merasa sesuatu yang tidak perlu diungkapkan gitu. Mungkin itu yang tadi kita obrolin, bahwa dengan budaya kita rasanya masih tertutup ya untuk kita. Udah perlu nih kita bantuan yang lebih profesional, kan berarti dari orang tua untuk mencari pertolongan, karena gimana pun juga kan ini kita dan masa anak-anak ya Bu. Iya. Betul Bu Hana, setuju. Iya Ibu, ini tadi udah halo yang baru join, sorry kita baru say topik pembicaraannya sore ini memang sangat menarik banget gitu. Tadi juga rasanya udah ada yang bertanya-tanya sama Bu Gerna. Mungkin kita tadi sudah penyebab anak-anak marah, kita juga sudah diberitahu, sudah diinfokan bagaimana sih orang tua itu menolong anak buat mengelola kemarahan, kemudian udah tahu tujuannya pasti semua untuk kebaikan, supaya anak kita juga jangan sampai
akhirnya menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Penting banget memang buat orang tua untuk bisa menolong anak mengelola, dan orang tua juga harus mempunyai open minded, jangan malu kalau kita merasa tidak bisa, kita perlu bantuan profesional ya Bu Gerna ya, yang ahli gitu dan bisa mungkin menengahi sebenarnya masalah si anak sama kita gitu kan. Kita marah-marahin ternyata itu hanya mereka mungkin melakukan kesalahan karena bagian dari protes mereka sama ibunya ya kan, nggak mungkin. Jadi kita harus cari orang ketiga yang ahli profesional yang bisa membantu kita melerai gitu ya, melerai masalah. Iya. Ini izin Ibu ada yang bertanya dari Dwi Isadora. Ibu, adakah pengaruh makanan yang dikonsumsi sehingga dapat berpengaruh kepada luapan emosi anak? Kebanyakan ada sih ya. PSG. Ya. Bisa sih ya, tapi memang kebanyakan ya itu tadi ya, karena kurang terampil di dalam mengelola ya, terkonek dengan perasaan sehingga tidak mampu mengekspresikan ya. Dan sekali lagi memang ada kemarahan yang wajar, ada yang tidak wajar. Jadi kalau yang marah itu wajar ya, perasaan wajar, tapi reaksinya. Nah, reaksinya itu menjadi tidak wajar memang kalau sudah jangka panjang ya. Nah, tergantung nih makanan, tapi ini sesuatu marah itu makanan itu jangka panjang ya. Baru kelihatan ya. Tapi sih yang lebih utama adalah bagaimana sih keterampilan itu hampir semua kita sih memang ini sesuatu yang perlu dipelajari ya, bukan secara alami ya kita bisa terhubung dengan perasaan kita. Kalau kita tanya aja ke anak kita tuh, ya remaja biasa jawab, gimana perasaan kamu, seperti tadi kata Bu Hana ya, misalnya pulang sekolah gimana gitu, atau setelah sekolah online gimana tadi kamu di sekolah ya, pasti jawabnya biasa. Iya. Karena memang ini model anak-anak atau kita ya yang dewasa pun tidak terbiasa gitu. Kita tidak mau terkonek atau kita tidak biasa terkonek dan perasaan kita. Jadi kita ya sebenarnya juga nggak tahu perasaannya bagaimana begitu ya, karena nggak terbiasa. Jadi memang kalau saya lebih kepada ini ya, keterampilan lah ya, kita lebih fokus ke situ. Makanan bisa tapi jangka panjang ya. Nggak langsung misalnya sekali makan langsung terjadi emosi. Mungkin kalau makanannya tiba-tiba basi kali ya Bu ya. Iya. Biasanya sih begini Bu Hana, misalnya kita katakan kita orang dewasa nih, kita makan gado-gado gitu ya. Nah, kita ingat waktu mama kita sebenarnya marah bukan karena gado-gado, kita marah lebih connect ke emosi saat kita makan. Jadi waktu misalnya kita pernah punya pengalaman yang tidak enak dengan mama kita saat bikin gado-gado. Jadi waktu dia bikin gado-gado misalnya, terus kita melakukan numpahin sesuatu gitu ya di dapur, terus mama kita langsung marah. Nah, kita jadi ingat tuh peristiwa itu waktu kita makan gado-gado. Jadi waktu kita makan gado-gado tuh bisa memicu emosi yang belum berproses. Nah, sebenarnya gitu. Sebenarnya kadang kuliner itu bisa terkonek dengan emosi kita gitu. Misalnya kita senang mie goreng, mama kita tuh masak mie goreng enak gitu. Jadi kita tiba-tiba pengen makan mie goreng, padahal kita tahu itu mie goreng itu, padahal kita lagi kangen sama mama kita, dengan mama kita, bukan dengan mie gorengnya. Bisa seperti itu juga ya. Makanan bisa jadi pemicu. Iya. Ini saya jadi ingat. Iya. Waktu kecil suka sayur ya, Bu. Jadi kalau suruh makan sayur tuh kayak yang menderita banget, apalagi. Jadi sampai saat ini kalau saya ngelihat bayam tuh kayaknya udah ya kok bayam sih, reject duluan gitu. Mungkin karena info dari Bu Gerna, mungkin karena waktu kecil itu makan bayam itu kayak torture gitu ya, kayak yang waduh kesiksa banget. Itu bisa ya ternyata ya terbawa gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan karena bayamnya, tetapi emosi yang terkonek dengan bayam itu ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini jawaban bisa bisa
menjawab pertanyaan. Menjawab ya. Menjawab dari pertanyaan Ibu Dwi ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Iya, jadi berarti memang segala sesuatunya itu bisa oh maaf, ada lagi ya. Ada yang mau bertanya. Ya. Paling bawah. Oke. Maaf ya. Oke. Ibu, saya mau tanya bagaimana menghandle anak 6 tahun yang sering marah, dikit-dikit marah atas hal kecil, ngambek, stomping feet dengan berut, dan kadang nangis. Kalau ditanya kenapa, jawabnya nggak tahu. Ini anak juga tidak mengerti perasaan yang dia sedang alami. Iya. Ya, terima kasih Bu pertanyaan. Ini contoh yang tadi ya Bu Hana ya, waktu remaja kita tanya apa perasaanmu biasa atau sama juga nggak tahu karena nggak terkonek. Jadi kita bisa menolong anak dimulai dari kita mengidentifikasi emosi anak. Kamu marah ya, kita bantu anak untuk mengenali perasaannya. Kamu marah, apa yang membuat kamu marah? Enggak kok ya nggak apa-apa. Yang penting saat itu kita udah menolong. Gitu. Terus kita lihat juga, kenalin tuh waktu dia misalnya reaksi-reaksi tadi muka cemberut dan sebagainya, itu kapan waktu-waktunya tuh, apa yang memicu? Apa karena tadi Bu Hana diminta makan sayur ya, atau saat diminta tidur ya? Anak-anak kan kalau udah waktunya tidur susah tuh ya. Saya ingat misal tidur siang kan, ya anak-anak 5 tahun ke bawah kan senangnya main terus ya. Nah, apakah karena ketika diminta minum obat ya? Kita lihat itu ada pola-pola sih biasanya. Dan nah, kalau sudah misalnya anak bilang nggak tahu, marah gitu, kita udah bantu mengidentifikasi kamu marah. Nah, kita lihat polanya, kayaknya setiap kali mau tidur nih anak kita marah. Kita bantu. Sepertinya kamu selalu, bukan jangan pakai kata selalu, itu sepertinya menyerang ya, melabel. Sepertinya kamu marah karena diminta tidur ya, begitu. Nah, ketika dengan kita tenang dan kita bisa mengerti anak tuh biasanya, aduh kayak gimana ya perasaan anak itu ya, dimengerti. Coba aja kita ya orang dewasa nih Bu Hana, lagi galau terus ada Bu Gerna sepertinya sedang kecewa, kan seneng ya Bu Hana ya. Kita dimengerti ya, itu pasti anak kita lulu juga sih ya. Iya, jadi ini buat Ibu Nela and Minika, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Memang berarti komunikasi ya, karena anak juga kadang nggak tahu, dia tuh yang dia tahu dia hanya mencari perhatian mungkin ya pada saat dia teriak, dia marah gitu, kemudian stomp her feet gitu. Jadi mungkin mereka mencari perhatian tapi mereka nggak tahu kenapa ya begini gitu. Jadi memang orang tua yang harus mengidentifikasi apa sih yang lain gitu ya. Iya, bisa juga mungkin setiap kali kita sedang menemani kakak atau adiknya belajar, nah anak kita seperti itu. Apakah dia punya interpretasi bahwa kita tidak perhatian dengan anak kita, atau dia punya interpretasi tidak disayang? Ya, karena kan anak itu masih abstrak ya berpikirnya ya. Masih konkret, mohon maaf. Masih konkret, artinya gini, sayang itu ya diperhatikan ya. Jadi waktu kita tidak memperhatikan, nah anak berpikir kita tidak sayang. Nah, itulah yang seringkali mungkin ketika kita nanya sesuatu, anak menjadi jawabannya mungkin terkesan memberontak, terkesan tidak suka. Nah, biasanya itu kita bantu mengenali, terus cari tahu tuh apakah betul di pikirannya ada persepsi-persepsi yang perlu kita bantu, kita klarifikasi, kita lurusin gitu ya. Nah, itu kalau kita bawa sampai besar persepsi itu ya, seperti misalnya pengabaian, wah itu bisa mempengaruhi itu ke semua aspek hidup Bu Hana. Itu yang tadi kita kenapa penting kita mengelola kemarahan. Iya. Nah, berarti ya Bu, kita sebagai orang tua ini kan sesuai dengan tema hari ini, kita harus bisa membantu anak, menolong anak mengelola emosi mereka. Nah, apakah orang belajar ya Bu, selain memang kan proses nggak akan pernah berhenti ya, kita yang namanya jadi orang tua, anak mau jadi dari 5 tahun, 10, 15, 20, 30, 40, tetap kita jadi orang tua. Apakah ada
ya, maksudnya untuk mungkin belajar atau ikut kelas, mungkin ya, seminar-seminar yang bisa diikuti gitu, ada ya Bu ya? Ada sih ya sekarang, apalagi sejak pandemi itu kan topik emosi ya, berbagai emosi itu kan menjadi satu yang jadi trending ya, tren ya. Banyak sih ya yang mengajarkan berbagai bagaimana mengelola emosi, dan terlebih memang bagaimana kita memahami terjadinya emosi ya, karena emosi itu tadi, apalagi marah itu sangat melekat dengan kesedihan atau luka ya, marah. Jadi ibarat kita ngelihat laba-laba nih Bu Hana, nah kita pasti cari tahu sarangnya di mana nih gitu. Nah, marah itu identik dengan luka. Nah, jadinya perlu itu banyak sekali kita belajar ya, di buku-buku juga banyak ya, di toko-toko buku, bagaimana mengatasi emosi, mengelola emosi negatif, dan memahami apa sih sebenarnya yang dibawa kemarahan itu. Biasanya ada kesedihan yang mendalam, ada trauma ya. Nah, tapi karena tidak bisa dikenali, perasaan itu nggak bisa keluar, akhirnya itu menyebabkan tadi meledak-ledak atau hipersensitif, atau bisa jadi justru bisa juga dengan cara-cara yang tidak sehat, seperti ke addiction, bisa jadi ya, ketergantungan, karena mengalihkan rasa sakit di dalam pelarian ya, kepada pengalian ke luar diri kita ke pekerjaan, kalau sudah dewasa ya, atau mungkin anak-anak ke game atau ke hal lain gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu dalam diri dia belum bisa proses, dia tidak bisa kenali. Nah, itu bisa seperti itu Bu Hana. Jadi banyak sih ya, bisa baca buku-buku atau seminar-seminar kecil yang bisa diikuti oleh para orang tua. Kalau kita di Yayasan Busur Mas itu ada yang namanya Restoring Your Heart ya, satu kelompok-kelompok pemulihan. Kita belajar bagaimana mengetahui terjadinya emosi ya, yaitu salah satunya adalah dari pola asuh ya, luka-luka yang dialami ketika kita dibesarkan ya. Wah, terima kasih banyak. Ini rasanya waktu yang sudah mendekati 1 jam aja rasanya nggak cukup, rasanya masih kepengen ngobrol, masih pasti banyak banyak bertanya, tapi kita pasti nanti akan bikin talk show lagi ya, IG live lagi dengan pembahasan yang menyangkut anak, keluarga, orang tua ya Bu ya. Ya Bu Hana. Ya, terima kasih banyak Gerna buat waktu dan kesempatannya, ilmu-ilmu yang sudah Ibu Gerna sharing buat kita semua. Saya yakin banget hari ini banyak banget yang terbuka mata hatinya bahwa wah ternyata marah anak itu tidak bisa dianggap sepele ya. Jadi karena hal kecil, batu-batu yang kecil kalau terus ketumpuk di dalam satu itu nantinya akan bol. Dan begitu ada sedikit kerikil kayak duri mungkin ya, duri ikan. Nah, meledak, bleeding dan hal yang kita harapkan ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Gerna. Terima kasih sahabat-sahabat YKAI yang sudah menonton, mama-mama cantik, papa-papa yang luar biasa yang sudah acara ini. Terima kasih banyak. Terus support kami Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan hari ini juga kita akan ada podcast di YouTube kami di Yayasan Kanker Anak Indonesia jam 7 malam ini. Silakan join, ayo bergabung. Kita bersama-sama terus bergandengan tangan, tidak hanya membantu dan mensupport anak-anak kanker Indonesia, tapi kita juga bergandengan tangan mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Terima kasih Bu Gerna. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Sehat-sehat, salam dengan keluarga ya Bu. Sehat-sehat. Ya, terima kasih, dengan senang hati. Sampai bertemu kembali. Ya. Bye-bye. Bye. Thank you for join. Thank you semuanya.